وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita di kitab Tibyan fi Adabi Hammalatil Quran. Minggu kemarin yang kita bahas adalah tentang ingkar ba'd al-bid'ah, mengingkari sebagian bid'ah dalam qiraat, dalam membaca Al-Quran. Imam Nawawi itu membagi bid'ah menjadi 5 ya. Bid'ah itu ada yang haram, ada yang mustahab, ada yang mubah kata beliau, ada yang wajib, begitu juga ada yang makruh, sama dengan hukum yang 5. Ini pendapatnya Imam An-Nawawi. Walaupun beliau membagi bid'ah menjadi 5, beliau menyebutkan ada bid'ah-bid'ah yang mungkar, yang haram. Salah satu bentuknya adalah di sini membaca surat Al-An'am fi rakaat yang terakhir, di rakaat terakhir di malam yang ke-7, dengan meyakini bahwa dia sunnah dari Rasulullah SAW, melakukan sesuatu pekerjaan, meyakini sesuatu pekerjaan dikarenakan sunnah ya, maka dia bid'ah menurut Imam An-Nawawi. Dia tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW, walaupun dalam konteks baik ya. Tapi kata beliau, ketika keyakinan kita meyakini itu mustahab sampai derajat sunnah, maka beliau menyebutkannya ini termasuk bid'ah yang mungkar. Kenapa? Disebabkan yang pertama adalah karena keyakinan, meyakini itu dari Rasulullah. Jadi setiap amalan-amalan yang dikerjakan dan seolah-olah amalan tersebut ketika ditinggalkan menjadi berdosa, nah itu berarti kita meyakininya itu lebih tinggi dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua kata Imam Nawawi, ihamul awam, membuat orang awam itu rancu, membuat orang awam itu rancu. Orang awam tidak tahu amalan ini sunnah atau tidak, tapi kalau dikerjakan terus menerus mereka meyakininya itu wajib, ya kan? Makanya banyak sekarang orang awam meyakini amalan itu dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena diamalkan terus menerus, dan seolah-olah yang meninggalkannya menjadi berdosa. Nah, ini kata Imam Nawawi. Wa minha tatwilu rakaat tsaniyah 'alal ula, memanjangkan rakaat yang kedua dari rakaat yang pertama. Ya, ini juga termasuk sesuatu yang menyelisih sunnah, karena sunnahnya adalah memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan rakaat yang kedua. Kemudian selanjutnya, kenapa harus diingkari? Karena memanjangkan bacaan untuk makmum. Ketika sholat berjamaah bersama makmum, kita harus memperhatikan kondisi makmum tersebut. Maka ketika bacaan kita itu mempersulit makmum, maka lebih baik dipendekkan.
Makanya Rasulullah SAW melakukan sholat tarawih di rumahnya dan hanya keluar 3 malam pertama memanjangkan bacaan, dan di malam yang keempat Rasulullah SAW balik ke rumahnya. Dan ketika Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang seperti sholatnya Rasulullah SAW, mereka kesulitan. Makanya rokaatnya diperpanjang, bacaannya diperpendek. Itu ya. Dan ini perkataan Imam An-Nawawi. Terus pembahasan sesuatu yang diperlukan ketika membaca Al-Quran yang aneh gitu ya. Idza kana yaqra fa'arada lahu rih, ketika kita sedang membaca Al-Quran dan kita merasakan ingin kentut, ada sesuatu yang keluar, bagi ayyumsik anil qiraah, maka berhenti dulu baca Al-Qur'annya. Al-Qur'annya diberhentikan hatta yatakamal khuruj, sampai angin yang ada di perut kita itu keluar. Jadi jangan membaca Al-Qur'an sambil kentut. Jangan membaca Al-Qur'an sambil kentut. Ya. Dan kalau ingin kentut, berhenti dulu bacaan Al-Qur'annya. Dan boleh melanjutkan bacaan setelah itu walaupun tanpa berwudu. Tapi ketika dia mengulang bacaannya dengan memulai dengan ta'awuz ulang, itu lebih baik. Kemudian yang kedua, ketika merasa ngantuk, maka berhenti juga bacaan Al-Quran itu dan tutuplah mulut itu. Mulut kita ketika ngantuk itu ditutup dan berhenti membaca Al-Qurannya. Setelah itu baru melanjutkan bacaan. Ya, karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan, idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi, ketika kalian itu ngantuk maka peganglah mulut kalian itu dengan tangan kalian. Fa inna syaitana yadkhulu, sesungguhnya setan itu akan masuk ke dalam mulut kalian. Setan itu akan masuk ke mulut kalian. Kemudian pembahasan setelahnya adalah ketika kita membaca ayat-ayat yang menceritakan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang merendahkan sifat Allah, merendahkan zat Allah. Maka sebagian ulama menyebutkan dipelankan bacaan tersebut. Bacaan itu dipelankan. Salah satu perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Allah dianggap mempunyai anak. Ini merendahkan Allah tak? Merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika membaca ayat ini sebagian ulama menyebutkan dipelankan bacaannya, so gedeng-gedeng. Ya, dipelankan. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani berkata Isa al-Masih anak Allah. Ini juga perendahan terhadap sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, wa qalatil yahud yadullah maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah itu maghlul, terikat, tidak bisa melakukan apa-apa.
Ini juga merendahkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah itu innahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha melakukan segalanya, disebut tidak mampu. Misalkan ya, merendahkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ittakhadzar rahmanu walada. Begitu juga ketika orang-orang menyebutkan Allah itu mempunyai anak. Ya. Merendahkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fayambaghi an yukhfid biha sautahu. Maka rendahkan bacaan Al-Qur'an kita ketika membaca ayat-ayat ini. Kaza kana Ibrahim an-Nakhai yaf'aluhu. Ibrahim an-Nakhai syekhnya, gurunya Imam Al-Bukhari. Beliau selalu mempraktekkan ini ketika membaca Al-Qur'an. Ini yang disebut dengan asar dari para tabi'in. Asar itu perbuatan mereka yang mereka memandang itu baik. Asar namanya. Ada asar yang diriwayatkan dari sahabat, ada asar yang diriwayatkan dari tabi'in. Itu asar. Tapi kalau kita meyakini asar-asar ini tidak harus untuk diamalkan, ya tidak jadi masalah. Misalkan kita ingin membaca Al-Quran ini dengan suara yang keras, misalkan ayat-ayat itu tadi. Karena apa? Karena itu ayat cerita. Allah menceritakan, bukan berarti kita itu merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya itu tidak jadi masalah. Cuman ijtihad dari ulama. Di sini Ibrahim an-Nakhai beliau mengamalkannya ketika membaca ayat-ayat yang merendahkan sifat-sifat Allah, dipelankan bacaannya. Itu ijtihad. Ya. Dan kalau sudah masuk bab seperti ini, perkaranya luas. Mau diamalkan silahkan, mau tidak diamalkan ya tidak apa-apa. Ya. Mau diamalkan silahkan, mau tidak diamalkan tidak jadi masalah. Wa minha marahu Ibnu Abi Daud bi isnadin dhaif an Sya'bi. Ada riwayat dhaif dari Imam Sya'bi. Innahu qila idza qara'al insan, idza quri'al insan, ketika surat Al-Insan itu dibacakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Au idza qara'al insanu, ketika seseorang membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayusalli 'alan nabi? Qala na'am. Ketika membaca ayat ini, dia bertanya kepada Sya'bi. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Sya'bi, apakah kita harus bersolawat ketika melewati ayat ini? Iya, bersolawatlah. Nah, ini juga termasuk ijtihad dari Imam Sya'bi, tapi isnadnya dhaif, sanadnya lemah. Ya. Kemudian permasalahan yang lain, ketika membaca surat Wattini wazzaitun sampai perkataan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Faman qara'a akhir la uqsimu biyaumil qiyamah, membaca surat Al-Qiyamah, di akhir ayatnya alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Apa maknanya? Apakah Allah itu mampu untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati? Maka jawab, bala, iya. Wa ana asyhad, aku bersaksi dengan itu. Ya, ini riwayat-riwayat yang lemah tapi diamalkan menurut Imam An-Nawawi. Wa man qara'a fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun falyakul amantu billah. Dan ketika dia membaca ayat fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, maka katakan aku beriman kepada Allah. Ini ya.
Artinya setelah membaca ayat dijawab dengan perkataan kita sendiri. Itu. Tapi hadis-hadis yang menceritakan tentang itu lemah. Dan menurut Imam Nawawi boleh diamalkan. Menurut Imam An-Nawawi. Ana sendiri tidak mengamalkan. Ya, guru-guru ana juga menyebutkan tidak perlu diamalkan karena riwayatnya lemah. Tapi kalau ada yang mengamalkan itu, ya sudah, berarti dia taklid dengan Imam Nawawi. Ya, dia itu mengikuti mazhabnya Imam Nawawi, ijtihadnya Imam An-Nawawi. Begitu juga dari Ibnu Abbas, annahum idza qara'a sabbihisma rabbikal a'la, ketika membaca sabbihisma rabbikal a'la, apa artinya sabbih? Bertasbihlah kalian dengan nama Allah yang maha tinggi. Maka katakan subhana rabbiyal a'la. Nah, ini bacaan apa ini? Sujud kita. Ya. Bahkan dalam riwayat ij'aluha fi sujudikum, katakan bacaan itu di dalam sujud kalian. Tapi kalau kita sedang membaca Al-Quran, membaca ayat yang tadi, baca ayat yang tadi misalkan, maka kita juga boleh menyebutkan tasbih subhanallah. Artinya setelah membaca itu sabbihisma rabbikal a'la, subhanallah alladzi khalaqa fasawwa. Nah itu ya, setelah kalimat sabbih itu tadi menyebutkan subhanallah. Dan ini semuanya, kalau ingin melakukan ini semuanya, ya kita harus tahu bahasa Arab. Kita harus tahu bacaan Al-Quran yang kita baca maknanya itu, kalau nak mengamalkan ini semuanya. Bahkan dari Umar bin Khattab, ketika dia membaca ayat subhisma rabbikal a'la, dia bertasbih 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah itu ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, annahu shalla faqara'a bi akhir Bani Israil thumma qala alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Ketika menceritakan tentang ayat-ayat yang Allah itu tidak mempunyai anak, maka dia menyebutkan alhamdulillah, dipuji Allah. Itu. Ini riwayat dari Ibnu Mas'ud. Wa qad nassa ashabuna, kata Imam Nawawi, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i menyebutkan sunnah an yuqalu fi salat ma qaddamnahu fi hadis Abi Hurairah. Walaupun bacaan-bacaan tadi kita baca di dalam salat, maka tetap sunnah membaca apa namanya? Jawaban ketika kita membaca ayat yang tadi. Ya, tetap sunnah menurut beliau. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang fima yaqta'ul qira'ah li ajlihi. Seseorang memutuskan bacaan untuk suatu perkara. Ya, seseorang memutuskan bacaan untuk suatu perkara. Apa maksudnya? Kita sedang membaca Al-Quran, kemudian bacaan Al-Quran itu kita putus, kita stop, kita hentikan, disebabkan sesuatu yang syar'i. Boleh tak? Nah, itu ya. Apa kata beliau? Iza kana yaqra' masyian. Kalau seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan berjalan, artinya boleh tak membaca Al-Quran berjalan itu? Kemarin kita sudah bahas ya. Menurut Imam Malik makruh. Ngapain? Takut ketika dia berjalan itu dia berhenti mendadak dalam bacaan. Nah ini sama. Kalaupun dia mempraktekkannya, kalaupun dia berkeyakinan boleh,
Famarra ala qaumin, kemudian dia melewati suatu kaum. Dia baca Al-Qur'an, dia melewati suatu kaum. Ya, yustahabu an yaqta al-qiraah wa yusallimu alaihim. Maka berhenti membaca dan berikan salam kepada mereka. Ya. Janganlah pas kita melewati suatu kaum maco terus. Ya, kita maco terus. Sehingga kita tidak memberikan salam kepada mereka. Jadi kalau bertabrakan nih, sunnah memberikan salam dengan sunnah membaca Al-Quran, mana yang dikedepankan? Memberikan salam. Ya, ini kalau kita mempelajari ilmu usul fiqh, ada dua sunnah yang bertabrakan, mana yang harus dikedepankan? Nah ya, jadi jangan kita meyakini kita inilah melakukan satu sunnah, sunnah yang lainnya di mana? Ya, mungkin sunnah kita dalam bacaan, mungkin sunnah kita dalam pakaian, sunnah kita dalam bacaan macam mana? Ya, mungkin sunnah kita itu dalam suatu ibadah, sunnah kita dalam lisan kita macam mana? Nah inilah kira-kira. Ya, jadi membaca Al-Quran sunnah misalkan dalam keadaan berjalan, kemudian kita memberi salam. Mana afdal, membaca Al-Quran di depan orang, qul huwallahu ahad, orang lewat dekat tengok apa lah, atau kita memberi salam kepada dia, salam, berhenti membaca Al-Qurannya, kemudian salam. Ya, kemudian salam. Kecuali mungkin kita itu di lingkungan yang memang, kalau kita dulu di pondok ya, kalau sedang ujian, nah itu tidak ngerawat lagi, kiri kanan itu tidak ngerawat. Karena orang itu memang fokus belajar, ngejar waktu untuk ujian tadi. Itu tidak fokus kiri kanan itu, basing lah. Ya. Karena apa? Karena ada 10 orang liwat 10 kali salam, bilai macam. Benar kan? Nah, ini beda pula keadaannya. Ya. Dalam keadaan ini beda lagi keadaannya. Makanya suatu hukum itu bisa jadi pas dalam keadaan seperti ini, tidak ada pas dalam keadaan yang lain. Ya, ada pas dalam keadaan yang lain. Summa yarji ilal qiraah walau a'ada ta'awudz kana ahsan. Kalau sudah memberi salam kemudian mengulang ta'awudz diulang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baru baca lagi Al-Qur'annya. Al-Qur'annya dibaca ulang. Dibaca lagi. Keadaan yang kedua, lau kana yaqra jalisan. Kalau dia membaca dalam keadaan duduk. Famarra alaihi ghairuhu. Kemudian ada orang yang berjalan. Ya. Faqad qala al-Imam Abu Hasan Al-Wahidi al-aula tarkus salam ala al-qari lishtighalihi bittilawah. Kalau kita melewati orang yang sedang membaca Al-Quran, kalau kita melewati orang yang sedang membaca Al-Quran, afdol kita beri salam enggak? Macam mana? Kita memberi salam kepada mereka atau tidak kira-kira? Kata Imam Abul Hasan Al-Wahidi, siapa beliau ini? Beliau ini salah satu ulama yang sama dengan Imam Muslim. Ya. Imam Muslim tempatnya sama, tapi tahunnya berbeda. Dan beliau salah satu a'immatil lughah. Dia termasuk imam dalam bahasa. Ya. Dan termasuk ahli tafsir di zamannya, tafsir Al-Quran. Beliau berkata, kalau kita melewati orang yang sedang membaca Al-Quran, tidak usah disalami mereka. Ya, tidak usah disalami. Ditakutkan ketika kita menyalami mereka, mereka memutuskan bacaan dan menjawab salam kita. Ini boleh. Ya, jadi sunnah memberi salam bertabrakan dengan orang yang sedang membaca Al-Quran.
Itulah kira-kira. Sama dengan orang yang sedang buang air. Rasulullah pernah ketika itu buang air, ada orang salam, dijawab Rasul enggak? Enggak ada dijawab. Ya, enggak dijawab. Maka ketika ada kemungkinan orang tidak mampu menjawab salam kita, enggak usah kasih salam. Itu ya. Tapi bukan berarti tiap kali ketemu dengan orang ada salam. Nah, ini boleh ya. Ya, ini boleh. Jadi ketika orang itu membaca Al-Quran, lebih baik jangan memberikan salam kepada mereka. Ada juga pendapat yang lain. Fa in sallama alaihi insan kafahur rad bil isyarah. Kalau ada orang yang memberi salam, Assalamualaikum, cukup beri isyarat. Isyarat saja. Habis itu ente lanjutkan bacaannya. Gitu. Ya. Cukup dengan isyarat. Wa qal wa in arada rad bil lafaz, dengan lisan. Sunnahnya menjawab dengan lisan. Artinya ketika orang salam kita jawab walaupun kita dalam bacaan, tapi kita berhentinya itu di posisi waqaf yang pas. Kemudian Rasulullah SAW berkata, man yatakallamu fi salat, itulah sudah dibahas di Bulughul Maram, bab tentang orang berbicara di dalam salat. Salah satu pembicaranya itu adalah zikir. Membatalkan salat tak kira-kira? Ya. Maka ada yang bersin ketika sholat, dia nyebut alhamdulillah allazi hamdan katsiran thayyiban mubaraka. Rasulullah nanya, siapa yang berbicara dalam sholat itu? Yang tadi berbicara dalam sholat. Ya, kemudian ada yang mengatakan, saya Rasulullah, tadi aku bersin, kemudian aku berzikir. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya malaikat itu berlomba-lomba untuk mengangkat kalimat ini, kalimat yang baik ini. Maka ketika dalam sholat boleh membaca alhamdulillah, begitu juga ketika membaca Al-Quran. Ya, jadi ketika baca Al-Quran bersin, baca alhamdulillah. Walau atasya ghairuhu, bagaimana kalau yang bersin itu orang lain? Ya, wa huwa yaqra fi ghairi salat wa qala alhamdulillah, yustahab lil qari an yushmitahu fayaqulu yarhamukallah. Kalau kita yang membaca Al-Quran kemudian orang lain bersin, kita baca Al-Quran, orang lain bersin, kemudian orang lain itu menyebutkan alhamdulillah, maka kita sunnah juga menjawabnya yarhamukallah. Ya, yarhamukallah. Itu. Terus walau sami'al muadzin, kalau dia mendengarkan muadzin, qata'al qira'ah wa ajabahu bima bimutaba'ihi fi alfazil adzan wal iqamah summa ya'udu ilal qira'ah. Macam mana kalau orang itu membaca Al-Quran dalam keadaan azan? Makruh hukumnya. Makruh. Ya. Hukumnya makruh, tidak ada berdosa. Tapi makruh. Dan ketika dia mendengarkan muazzin azan, dijawab. Dijawab azan muazzin itu dijawab dan dia berhenti. Qiraatnya berhenti. Wa hadza muttafaq alaihi inna ashabuna. Dan ini perkara yang sudah disepakati menurut ulama-ulama kami, kata Imam An-Nawawi. Jadi kalau membaca Al-Quran ketika azan tidak berdosa, cuman makruh
dan ketika dia mendengarkan azan dijawab azannya dan melanjutkan bacaan, boleh. Artinya misalkan qul huwallahu ahad, Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar, lanjutkan bacaannya habis itu. Paham enggak? Itu. Wa amma idza tulibat minhul hajah fi halatil qiraah wa amkanahu al-jawabu sa'il bil isyarah al-mafhumah fa'alima annahu la yankasiru qablahu wa la yahsul lahu syai'un minal adza lil anas alladhi bainahuma wa nahwahu fal aula an yujibuhu bil isyarah. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, kemudian ada yang memanggil kita, ada yang nugak kita, ya, dan kita menjawabnya dengan isyarat, dan orang itu paham kita sedang membaca, maka lebih baik menjawabnya dengan isyarat saja. Itu maksudnya apa? Kata Imam Nawawi, itu penting, membaca Al-Quran itu penting, jangan dipotong-potong dengan pembicaraan, ya. Karena ketika kita sedang membaca Al-Quran, kita potong-potong dengan pembicaraan, hilang, ya, itu dia. Fa in qata'aha jaza, dan kalaupun dia memotong bacaannya tapi dipotong di tempat yang pas, maka boleh untuk dipotong bacaan tersebut, ya, boleh dipotong kemudian menjawab orang yang sedang. Kalau niatnya mengkultuskan guru ya sia. Tapi kalau niatnya itu mentakzim, bukan mentakzim, mengihtiram, menghormati, kita itu menghormati, ya, itu tidak jadi masalah. Maka Imam Nawawi di sini menyebutkan fala ba'sa al-qiyamu lahu ala sabilil ihtiram. Tidak apa-apa dia itu menghormati gurunya, ketika gurunya datang dia berdiri, ya, dan itu mafhum, ya dah. Dan jangan berdiri dikarenakan untuk riya dan juga untuk mengagung-agungkan, ya, mengagung-agungkan. Yang salahnya ini yang biasa, ya, yang minta diberdiri itu orang-orang yang tidak berhak untuk diberdirikan, paham enggak? Kadang-kadang, ya, orang-orang yang biasa-biasa baik tapi dia minta ketika dia datang dia harus berdiri, orang pagar betis misalnya, pas dia datang apa fungsinya? Kata siapa? Nah ini pertanyaan. Tapi kalau ulama misalkan yang datang kita berdiri, yang disunahkan, ya, tapi sunnahnya sekedar ihtiram saja, bukan untuk mengagung-agungkan. Allahu a'lam. Insyaallah nanti kita lanjut di majelis yang lain. Tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.